Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidir Astu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja Program Pendidikan Profesi Guru, Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Niwayan Pertiwi Santiani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Hindu di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, dengan nomor induk mahasiswa 2503907060. Saya guru di SMA Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Hindu kelas 11. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG, pembuatan video pembelajaran, dengan materi membangun keluarga Sukinah. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baiklah, sebelumnya Bu Guru awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, terima kasih. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Astungkara kita diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran oleh ide Sang Hyang Widiwasa ya, sehingga kita bisa belajar dengan baik pada pagi hari ini. Apakah sudah siap belajar? Siap. Oke, terima kasih. Coba minta tolong, mungkin ada di kolong mejanya sampah atau kertas. Kalau memang ada, silahkan dibuang pada tempatnya ya, supaya kita nyaman belajar pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita tentunya melaksanakan atau berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan saja. Kata ambil sikap yang baik. Saya awali. Sebelumnya Bu Guru absen ya. Kira-kira ada temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, di sini Ibu akan melakukan asesmen awal, yang dimana untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita ice breaking dulu supaya semangat nih belajar. Mulai. Saya bundar, bundar, saya. Sebelum mulai pembelajaran kita akan menyepakati ya, menyepakati atau kesepakatan belajar pada pagi hari ini. Ya, yang dimana yang pertama itu hadir tepat waktu di setiap pelajaran. Apakah anak-anak masih ingat enggak pembelajaran atau yang sudah kita bahas minggu lalu? Apa sih yang dimaksud dengan Trihita Karana? Oke, silakan Oman. Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan dalam agama Hindu. Iya, 3 penyebab kebahagiaan. Nah, silakan anak-anak lihat di depan, sudah Ibu tayangkan gambar ya, sebuah gambar atau sebuah ilustrasi yang dimana gambar 1 berbeda dengan gambar yang 2. Ya. Oke. Di sini pertanyaannya,
Pertanyaan yang pertama itu, apa perbedaan utama antara suasana keluarga pada gambar 1 dan 2? Bisa kan ya? Oke, terima kasih. Silakan. Yang saya amati perbedaan keadaan pada gambar tersebut adalah yang pertama, gambar 1 itu semua anggota keluarga fokus pada ponsel mereka. Sedangkan pada gambar kedua, semua anggota keluarga berinteraksi, berbicara, dan tersenyum satu sama lain. Tidak ada yang sibuk dengan ponselnya. Oke, sudah sangat jelas ya. Terima kasih Eka, sudah bisa menjawab dengan baik. Kita kasih aplaus. Di sini kita akan membahas yang dimana keluarga Sukinah atau keluarga yang harmonis. Tentu saja kalau kita sudah belajar pasti ada tujuannya. Apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi tentang keluarga Sukinah tersebut? Yang pertama itu, siswa mampu memahami hakikat keluarga Sukinah menurut ajaran agama sesuai agama Hindu, sesuai lisan maupun tertulis. Itu yang tujuan pertama. Adapun 4 proses penilaian yang akan Bu Guru nilai ya pada saat proses pembelajaran berlangsung atau berjalan. Yang pertama di sini diagnostik kognitif awal. Penilaian yang kedua di sini observasi kinerja kelompok. Nah, nanti seperti yang Ibu katakan tadi, di sini nanti kita akan membuat kelompok ya sesuai jumlah kalian. Dan yang ketiga di sini penilaian produk karya. Sekarang Bu Guru akan menayangkan sebuah video ya. Nanti bisa kalian analisis apa yang terjadi di video yang sudah Bu Guru tayangkan. Silakan fokus dulu ya. Nanti ada pertanyaan yang Bu Guru tanyakan setelah menayangkan video. Dari video yang kalian saksikan tadi, masalah apa yang terjadi dalam keluarga tersebut? Itu pertanyaan pertama. Bisa menjawab nih. Semuanya pertanyaan sudah menyimak yang pertama. Ya, bagus. Silakan. Bagas, terima kasih. Ya, silakan. Jadi masalah yang terjadi pada video tersebut, terlihat salah satu anak merasa ibunya kirim kasih tidak sama diperlakukan dengan saudaranya. Oke, selanjutnya sekarang pembagian kelompok. Nah, ya. Silakan lihat yang sudah Bu Guru tayangkan. Ya, jadi sudah Ibu bagikan kelompoknya masing-masing. Sekali yang kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, 3. Oke, ini yang 4. Oke, kelompok 1 mana 1? Ini ya. Kelompok 2. Oke. Jadi studi kasus atau permasalahan yang kelompok 1 nih, kelompok 1 yang dibahas adalah tantangan keluarga Sukinah. Nah, yang kelompok 2 di sini studi kasusnya atau permasalahan yang dibahas adalah masalah ekonomi dalam keluarga. Studi kasus yang ketiga yaitu anak remaja terpengaruh pergaulan. Nah, permasalahan atau studi kasus yang keempat ada konflik antar saudara. Petunjuk kerja atau cara kerjanya seperti apa? Ya, yang pertama itu isilah identitas kalian dan kelompoknya dengan lengkap. Di sini sudah ada nama kelompok, ya. Kalian isi di sini. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi di sini Bu Guru harapkan ada yang menjadi apa? Kalau presentasi jadi apa? Ada yang jadi moderatornya, terus pematerinya, terus apa lagi? Notulen, dan ada anggotanya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Oke, silakan. Jawabannya yang kita jawab boleh berurutan atau tidak, atau acak ya, gitu ya. Boleh, tetapi alangkah bagusnya, alangkah baiknya harus berurutan supaya kalian paham, ya. Oke, siap ya?
Oke, kalau sudah siap silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Ya, baca dulu permasalahan apa yang kalian dapatkan. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, silakan baca dengan baik. Ya. Atau langsung aja pertanyaannya. Ya, nanti setelah selesai, ya. Gimana? Sudah aman kelompok 1? Paham ya? Masing-masing ketua kelompok maju ke depan. Kalian om pimpang atau sweet. Nah, jadi siapa yang menang duluan, dia pertama yang maju. Kelompok itu yang maju pertama. Oke, silakan. Semangat. Kasih tepuk tangan dulu biar semangat. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait dengan KPD yang diberikan. Itu studi kasus tantangan keluarga Sukina. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hana Sekretari Apel ya, sebagai moderator. Saya adalah anggota BMK sebagai moderator. Saya Rizka Udin Kanyala sebagai pemateri. Saya Rizka Sari sebagai moderator. Baik, sebelum lanjut pada soal, baiknya saya akan membacakan video kasus yang akan kami pecahkan. Tantangan keluarga Sukina. Wayan dan Rekut adalah pasangan suami istri yang tinggal di sebuah desa di Bali. Mereka sudah menikah selama 10 tahun dan dikaruniai 2 anak, yaitu Putu usia 8 tahun dan Koma usia 5 tahun. Pada pertanyaan, nomor 1, apa masalah pertama yang sedang dialami oleh keluarga Wayan dan Rekut? Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan masalah utama dari studi kasus keluarga ini. Jadi masalah utama keluarga ini tentunya adalah menurunnya keharmonisan rumah tangga. Hal itu ditandai dengan kurangnya komunikasi antara suami dan istri, perhatian yang kurang, anak-anak yang terpengaruh perilaku negatif orang tua, serta menurunnya kegiatan spiritual keluarga. Apa dampak yang muncul dari masalah keluarga tersebut, baik bagi orang tua maupun anak-anak? Bagi orang tua, sering bertengkar, komunikasi rendah, hubungan emosional penurunan. Terus bagi anak-anak, perilaku negatif atau keras, liar, dan suka meniru pertengkaran, dari kurang bimbingan spiritual dan komunikasi kehilangan yang baik. Menurut pendapat kelompok Anda, apa solusi nyata yang bisa dilakukan agar keluarga tersebut kembali harmonis sesuai dengan cita-cita keluarga tersebut? Baik, izinkan saya menjawab. Yang pertama, suami mengatur waktu lebih banyak bersama keluarga. Yang kedua, istri lebih sabar dan terbuka dalam berkomunikasi dengan suaminya. Yang ketiga, menghidupkan kembali semboyan bersama dan berpatulah secara aktif. Yang keempat, membuat jadwal khusus. Yang terakhir, menanamkan kembali nilai kasih sayang, saling menghormati, dan kerjasama dalam sebuah keluarga. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Tadi kan sudah dijelasin tuh studi kasusnya sama Kade. Nah, ini saya juga dengar bahwa bahwa keluarga tersebut sudah rajin banget sembahyang kan. Tapi kenapa keluarga tersebut juga masih belum dikatakan keluarga Sukina? Baik, terima kasih ya Mas. Silakan ditanggapi. Pertanyaannya saya akan menjawab pertanyaan dari Ana. Baik, mengapa keluarga tersebut belum mencapai keluarga Sukina meskipun rajin sembahyang? Hal itu karena keluarga Sukina tidak hanya diukur dengan rajin sembahyang, melainkan juga harus mencapai kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, serta keharmonisan dalam hubungan antar anggota keluarga. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang ingin menanggapi? Sudah jelas? Kelompok 3? Oke. Jadi kasus yang dihadapi oleh kelompok
satu di sini tantangan keluarga Sukinah ya. Bagaimana cara kita supaya bisa menjadi keluarga atau mencapai keluarga Sukinah tersebut. Tadi sudah diuraikan ya. Dan ada tadi temannya bertanya, kenapa sih kita setiap hari nih sembahyang? Kita setiap hari rajin sembahyang ya, berdoa sebelum mulai belajar dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kok belum bisa ya mencapai yang namanya keluarga Sukinah? Karena yang namanya keluarga Sukinah itu tidak hanya rajin sembahyang ya. Namun tadi sudah dijawab oleh temannya, si Dita, itu sangat luar biasa sekali ya. Oke, sudah paham ya? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang menanggapi? Sudah? Silakan ditutup. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan menggunakan kata Om Santi 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 Om. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Guru ucapkan kepada kelompok 1. Semua kelompok maju ya? Oh iya, tidak terasa ya 4 kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik. Dari pemaparan atau yang sudah kita bahas, materi yang sudah kita bahas, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Ada Rizka mungkin atau yang lainnya? Ya, silakan Rizka. Ya. Terus ini juga menjelaskan mengenai keluarga Sukinah. Nah, di mana keluarga Sukinah itu adalah keluarga yang ditandai dengan adanya kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian dalam sebuah keluarga. Dan tak hanya itu, ternyata ada beberapa ajaran yang berkaitan erat dengan keluarga Sukinah ini, yaitu terkait wisuda, Iya. terus dan bulan, dan termasuk cerita karena itu sendiri. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Luar biasa. Kasih aplaus untuk Rizka. Iya. Kesimpulan yang sangat luar biasa ya. Jadi keluarga Sukinah ya. Di sini keluarga Sukinah itu berasal dari bahasa Sanskerta yang dibagi menjadi 2, yaitu Suka dan Ina. Suka adalah ya. Iya, kalau Ina? Iya. Jadi keluarga Sukinah adalah keluarga yang memiliki sifat kebahagiaan sejati, kedamaian batin dan keharmonisan lahir batin. Yang dimana keluarga Sukinah bukan hanya dilihat dari kekayaan atau harta ya, namun atau kemewahan, tetapi dari kualitas hubungan antara anggotanya yang diikat oleh dharma atau kebenaran. Bagikan evaluasi ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran atau materi kita, di sini ada refleksi dulu ya. Oke, ada yang sudah mengirim jawabannya. Nanti bakalan Bu Guru koreksi ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bu Guru akhiri? Sudah jelas ya. Terima kasih Bu Guru ucapkan kepada anak-anak semuanya. Materi selanjutnya yang kita bahas itu adalah jenis-jenis wiwaha. Oke, terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan menghaturkan mantra Paramo Santi. Om Santi 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 Om.